Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di mata kuliah Supervisi Pekerjaan Sosial KESOS 5C. Di sini kami akan membahas mengenai supportive supervision. Sebelumnya, kami terdiri dari 4 anggota, yaitu yang pertama ada Nadia Milianti, kedua ada Mila Rosa, yang ketiga ada Syafira Hasya Ramadan, dan yang keempat ada Dita Ayu Amelia Tarigan. Pembahasan pertama yaitu mengenai burnout dan gejalanya. Burnout merupakan istilah baru yang digunakan untuk menunjukkan satu jenis stres. Istilah burnout pertama kali diperkenalkan oleh Bradley pada tahun 1969. Namun, tokoh yang dianggap sebagai penemu dan penggagas istilah burnout adalah Herbert Freudenberger pada tahun 1974. Freudenberger yang bekerja sebagai psikiater di salah satu klinik kecanduan obat di New York melihat bahwa banyak tenaga sukarelawan yang semula bersemangat melayani pasien lalu mengalami penurunan motivasi dan komitmen kerja yang disertai dengan gejala keletihan fisik dan mental. Nah, menurut Pinus dan Aronson, burnout adalah suatu bentuk ketegangan atau tekanan psikis yang berhubungan dengan stres kronik dialami oleh seseorang dari hari ke hari yang ditandai dengan kelelahan fisik, mental, dan emosional. Hal ini dijelaskan pula oleh Leitz dan Solar bahwa permasalahan akan muncul bila mana stres terjadi dalam jangka waktu yang lama dengan intensitas yang cukup tinggi. Nah, keadaan ini disebut dengan burnout, yaitu kelelahan fisik, mental, dan emosional yang terjadi karena stres yang diderita dalam jangka waktu yang cukup lama pada situasi yang menuntut keterlibatan emosional yang cukup tinggi. Nah, teman-teman juga harus tahu bahwa istilah burnout ini sering dialami oleh para pekerja yang bekerja di masa pandemi ini, yaitu karena semakin diperparahnya semenjak ada pemberlakuan sistem kerja work from home, di mana para pekerja mau gak mau harus beradaptasi dengan pekerjaan dan lingkungan baru untuk bekerja. Belum lagi distraksi work from home yang lebih tinggi dibandingkan dengan work from office. Bahkan, beberapa perusahaan menganggap dengan work from home artinya para pekerja harus standby 24 jam diikuti banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan. Kebayangkan bagaimana parah ketingkatan stresnya? Meskipun burnout dipicu oleh stres, bahkan mempunyai tanda-tanda yang hampir mirip dengan stres, ternyata burnout berbeda sekali loh dengan stres. Burnout ini bisa berujung pada depresi, kehilangan motivasi, semangat, harapan, hingga merasa putus asa. Imbas utama dalam burnout adalah emosional. Jadi jangan kamu capek dikit langsung self-diagnose burnout syndrome ya guys. Nah, maka dari itu sebelumnya kita harus mengetahui dulu nih apa aja gejala-gejala burnout. Nah, yang pertama yaitu ada kelelahan fisik yang ditunjukkan dengan adanya kekurangan energi, merasa kelelahan dalam kurun waktu yang panjang, dan menunjukkan keluhan fisik seperti sakit kepala, mual, susah tidur, dan mengalami perubahan kelelahan. Kemudian, gejala yang kedua yaitu kelelahan mental yang ditunjukkan oleh adanya sikap sinis terhadap orang lain, kemudian sikap negatif terhadap orang lain, cenderung merugikan diri sendiri, pekerjaan, dan organisasi. Dan yang ketiga adalah kelelahan emosional yang ditunjukkan oleh gejala-gejala seperti depresi, perasaan tidak berdaya, dan merasa terperangkap dalam pekerjaan yang diekspresikan dengan sering merasa cemas, mudah putus asa, dan merasa tersiksa dalam melaksanakan pekerjaan. Sumber stres pada supervisi. Yang pertama, supervisi administrasi sebagai sumber stres. Menurut Itzhaki dan Avid Hiblom pada tahun 1998 telah menemukan bahwa supervisi administratif menimbulkan ambiguitas peradaban konflik peran pada pekerja terkait dengan konflik antar birokrasi dan orientasi pelayanan. Tekanan ini tampak menyebabkan kejenuhan atau burnout pada pekerja. Meskipun supervisi administratif yang baik memiliki dukungan dalam dirinya, tetapi supervisor yang berusaha untuk menawarkan supervisi mereka struktur didefinisikan dengan baik yang akan beroperasi. Definisi yang jelas tentang tujuan yang realistis dan sesuai, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan lembaga mungkin menemukan diri mereka berenang dalam lingkungan praktik turbulen. Yang kedua, supervisi pendidikan sebagai sumber stres. Demikian pula
Supervisi pendidikan merupakan sumber yang dari tekanan dan dukungan. Pendidikan menginginkan perubahan dan target dari upaya perubahan adalah pekerja. Perubahan melibatkan kebutuhan, sebuah ketidakseimbangan sementara, dan pembekuan atas ketidakseimbangan yang lama. Dalam upaya pendidikan dapat juga menghasilkan beberapa kecemasan. Semua pembelajaran memberikan pelajar akan kebutuhan untuk menyesuaikan diri terhadap tekanan emosional, tapi intensitasnya bervariasi, tergantung pada sifat subjek materi. Pekerja mungkin lebih berhasil beradaptasi dengan tuntutan situasi pekerjaan. Ini sangat bermanfaat dan menguntungkan bagi ego pekerjaan. Dalam supervisi sebagai sumber stres terbagi menjadi beberapa bagian lagi. Yang pertama, hubungan antara supervisor dan supervisi sebagai sumber stres. Yang kedua, klien sebagai sumber stres. Yang ketiga, konteks pekerjaan sebagai sumber stres. Dan yang keempat, organisasi sebagai sumber tekanan dan stres. Yang kelima, sikap masyarakat terhadap pekerjaan sosial sebagai sumber stres. Tadi telah dijelaskan mengenai sumber stres itu sendiri. Selanjutnya akan dibahas bagaimana cara supervisor mengatasi stres kerja. Cara mengatasinya dibagi menjadi dua. Bagaimana mencegah stres dan bagaimana mengurangi dan memulihkan stres. Yang pertama, bagaimana supervisor mencegah stres yang dapat membuat terjadinya burnout. Pada awalnya, kemungkinan burnout dapat dikurangi dengan kinerja yang efektif dari supervisor administratif dalam perekrutan dan pelatihan. Hal ini memungkinkan pemilihan personil untuk menjadi lebih sesuai antara pemohon dan pekerjaan yang harus dilakukan. Memberikan informasi yang akurat tentang pekerjaan juga memungkinkan para pelamar untuk mengambil keputusan yang lebih objektif, apakah jenis pekerjaan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Sebagai konsekuensinya, pelamar yang merasa kesulitan atau tidak sesuai dengan pekerjaan tersebut akan mengundurkan diri. Informasi yang akurat dan objektif tentang pekerjaan juga berguna bagi mereka yang memutuskan untuk menerima suatu posisi. Setelah membuat jelas apa yang dapat mereka harapkan, pekerja yang baru tidak akan kecewa dan frustasi ketika mereka menghadapi realitas pekerjaan. Pekerja terkadang ragu-ragu untuk melaporkan insiden kekerasan atau ancaman kekerasan karena itu dapat menyeretkan kegagalan mereka dalam berinteraksi dengan klien. Mereka khawatir bahwa mungkin mereka telah melakukan sesuatu untuk mencampuri, mengganggu, atau mengagalkan klien. Akibatnya, supervisor perlu membantu supervisi untuk mengkomunikasikan pengalaman seperti itu. Di samping itu, penting juga membantu supervisi mengenali sinyal bahaya tentang kekerasan sehingga dapat mencegah stres tersebut. Yang kedua, mengurangi dan memulihkan stres. Nah, ada beberapa hal yang dapat supervisor lakukan kepada supervisi untuk mengurangi dan memulihkan stres. Pertama, supervisor dapat mengatur pengurangan sementara jumlah kasus yang ditangani oleh pekerja. Supervisor juga dapat memberikan waktu istirahat sebagai langkah untuk mengurangi ketegangan yang dapat membuat supervisi kembali pulih dan dapat mengontrol stresnya. Supervisor juga dapat mengurangi stres pekerja dengan memperluas lapangan kerja, diversifikasi pekerjaan, dan rotasi pekerjaan. Supervisor juga dapat memberikan dukungan dengan menceritakan tentang kesulitan yang pernah dialaminya kepada supervisi agar mereka belajar untuk menerima kegagalan dan tidak terlalu risau akan hal itu. Supervisor juga dapat memberikan kata-kata yang suportif jika melihat ketegangan dalam diri supervisi dalam menghadapi klien, pertemuan grup, dan konferensi penanganan kasus. Supervisor dapat membantu supervisi untuk menerima kenyataan tentang kesalahan dan ketidaksempurnaan manusia, keterbatasan teknologi, dan fakta bahwa semua pendekatan kadang efektif namun tidak sepanjang waktu akan terus efektif. Ini merevisi ekspektasi pekerja sehingga mereka menjadi tidak terlalu idealis dan lebih realistis sehingga
dapat mengurangi perasaan kegagalan. Terakhir, supervisor dapat memuji dan mendukung kinerja pekerja yang baik dan mengkomunikasikan kepada agensi untuk mengapresiasi pekerjaan pekerja. Baiklah, sekian materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.